Di tengah hiruk pikuk penegakan hukum yang kadang terasa kaku dan jauh dari denyut kehidupan rakyat kecil, muncul suara yang tenang namun tegas dari sosok yang tak asing di kalangan gerakan mahasiswa masa lalu. Bang Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kasus Toko Mama Khas Banjar di Kalimantan, ia mengambil posisi yang jarang diambil oleh pejabat tinggi negara lainnya, membela pelaku usaha kecil bukan dari atas mimbar, melainkan dari dasar rasa keadilan. Bang Maman bukan menteri yang lahir dari birokrasi dingin. Ia tumbuh dari rahim gerakan, dari lorong-lorong diskusi mahasiswa dan medan juang organisasi. Ia dikenal sebagai aktivis yang vokal dan teguh memegang prinsip, menjadi kader HMI yang tidak sekedar ikut-ikutan senior, hingga menjadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trisakti. Perjalanan hidupnya membawanya masuk ke dunia politik formal, namun idealisme yang pernah tumbuh di masa muda itu tampaknya belum mati. Dalam banyak kesempatan, ia justru membuktikan bahwa jabatan bisa digunakan bukan untuk menjauh dari rakyat, tetapi untuk mendekat dan memahami luka-luka kecil yang sering tidak terdengar. Kasus yang menimpa Toko Mama Khas Banjar di Kalimantan bukanlah kasus besar dalam ukuran ekonomi nasional, tapi sangat besar dampaknya bagi mereka yang menggantungkan hidup pada toko kecil itu. Sebuah kelalaian tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam kemasan produk UMKM-nya menjadi pintu masuk jerat pidana. Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai bentuk penegakan hukum yang sah, tapi Bang Maman melihat sesuatu yang lebih dalam. Ini tentang logika kemanusiaan yang hilang di tengah tumpukan pasal. Alih-alih ikut membenarkan langkah represif, Bang Maman justru mengingatkan, pelaku UMKM seharusnya dibina, bukan dibinasakan. Ia membawa nalar publik kembali pada kenyataan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil bergerak dalam keterbatasan, modal terbatas, pengetahuan hukum terbatas, bahkan kadang tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan bisa dianggap melanggar regulasi yang rumit. Namun di balik semua itu, mereka punya satu hal, niat baik untuk bertahan hidup secara jujur. Bang Maman tidak sedang membela kesalahan, ia membela cara pandang, bahwa hukum semestinya memanusiakan manusia, bahwa pelaku UMKM yang lalai bisa diperbaiki melalui pembinaan, bukan langsung dijatuhkan sanksi pidana yang mematikan usaha dan memutus penghidupan belasan karyawannya. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, ia bahkan menyebut contoh. Brand besar pun kadang luput, tapi tak serta-merta digiring ke jalur pidana. Maka di mana keadilan jika perlakuan begitu timpang? Dalam suasana rapat di Komisi 3 yang biasanya kering dan teknokratik, pernyataan Bang Maman mengalir seperti suara hati yang jarang diwakili. Tidak meledak-ledak, tapi cukup kuat untuk menunjukkan posisi. Ia hadir bukan sebagai pembenar, tapi sebagai pengingat. Negara tidak boleh abai terhadap yang lemah. Dan bila ada pejabat publik yang berani mengambil sikap semacam ini, maka setidaknya kita tahu masih ada ruang bagi keberpihakan dalam sistem yang sering terasa terlalu berjarak. Keberpihakan Bang Maman bukan dalam bentuk retorika indah, tetapi dalam keberanian menyampaikan pandangan yang menyeimbangkan hukum, kemanusiaan, dan akal sehat. Dan mungkin inilah yang kita butuhkan hari ini. Pemimpin yang tidak hanya tahu pasal, tetapi juga paham pasar. Pemimpin yang tidak hanya hafal regulasi, tetapi juga mengerti rasa. Thank you.